Selamat pagi semua, apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita semua dalam kondisi yang baik oleh karena pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, itu karena pertolongan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami mau berdoa, kami mau belajar firman-Mu, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan juga setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan memulai dengan satu pujian yang mengatakan seperti rusa rindu sungaimu.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi dari SMP Kristen Petra. Untuk itu saya persilahkan kepada hambanya. Shalom anak-anak yang ada di rumah, salam sehat semuanya. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa bersekutu bersama dalam kegiatan persekutuan siswa di SMA Kristen Petra Malang ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk mengambil saat teduh di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kesempatan saat ini kami bersama-sama boleh membangun persekutuan siswa Kristen SMA Kristen Petra Malang yang boleh kami lakukan hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi sesama kami, berkat bagi kami sendiri yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami renungkan boleh menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita bersama-sama ada rasa kangen untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Kali ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita masih ada di rumah masing-masing, belajar di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk belajar bersemangat terus di dalam sekolah kita. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 22. Ini kisah tentang kesaksian Rasul Paulus di dalam penjara. Nah, firman Tuhan saya bacakan ayat yang ke-21 sampai 22 saja. Nanti anak-anak bisa membaca di Alkitabnya atau Alkitabnya masing-masing ayatnya, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26 ya. Saya akan bacakan ayat 21 dan 22 yang demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian Rasul Paulus ini menggambarkan bagaimana kehidupan seorang Paulus yang awalnya sebagai seorang yang benci terhadap Tuhan Yesus, benci terhadap para pengikutnya, namun dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus ini penuh, artinya bahwa ia 100% menghambakan diri kepada Tuhan, sehingga dalam kesempatan memberitakan Injil, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah capek, ia tidak akan pernah merasa diri jenuh dan segala macamnya, bahkan nyawanya. Makanya ia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, tetapi mati adalah keuntungan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema pada saat ini adalah hidupku berharga.
Sama dengan Rasul Paulus, dalam kehidupannya ia mengatakan bahwa hidupnya sangat berharga. Berharganya bukan karena berharga yang lain, tetapi berharga karena bisa mengikut Kristus dan 100% menghambakan diri kepada Kristus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengamati tentang kehidupan kita, ada cerita seorang pemuda yang wajahnya ya tidak begitu ganteng, bahkan mungkin jelek. Kulitnya tidak putih tetapi hitam, agak gendut, dan ia merasa dirinya tidak berharga. Ia beragama Kristen. Ia bekerja apa adanya, tetapi dia bersemangat. Hanya saja ia dalam kehidupannya tidak mempunyai arah atau tujuan hidup. Pokoknya bekerja, dan kalaupun ada apa-apa dia pasrah. Nah, sehingga ketika ia bekerja, ketika ia melakukan kehidupan sehari-hari, ia merasa dirinya sangat-sangat tidak berharga. Kalaupun mati pun dia siap. Karena buat apa saya hidup? Tidak ada orang yang suka, apalagi wanita. Tidak ada yang mendekati saya karena takut wajah saya. Atau bahkan tidak hanya wanita, tapi banyak orang tidak suka dengan dia karena bentuk tubuhnya, karena wajahnya yang tidak banyak orang suka. Suatu ketika ia pulang dari bekerja, ia berjalan di sebuah lorong yang agak gelap, sepi. Dia duduk di sana merenungi dirinya. Tetapi ketika ia merenungi dirinya itulah ada seorang penjahat yang ingin merampok dia, menodongkan pisau di hadapannya. Coba ketika kalau kita menghadapi seperti itu, mungkin kita kaget, takut dan segala macamnya. Tetapi pemuda ini tidak sama sekali takut dan ia berkata apa adanya. Ketika sang perampok itu ingin meminta harta bendanya, serahkan harta bendamu, uangmu atau apapun juga. Sang pemuda ini mengatakan, ya silahkan apa yang kamu minta, aku punya uang, ya silahkan ini uang, diberikan uangnya itu. Kamu minta apa lagi? Aku gak punya apa-apa, ya ini yang aku punya. Yang membuat heran perampok itu adalah sikapnya. Kenapa dia begitu tenang? Kenapa ia tidak merasa takut? Tidak gentar dan tidak lari. Dia begitu biasa menghadapi orang seperti seorang perampok. Dan dia mengatakan, kalau kamu mau membunuh aku, silahkan dibunuh, ya nggak apa-apa, wong hidupku tidak berharga. Buat siapa saya? Lebih baik saya kembali kepada Tuhan. Nah, ketika sang pemuda itu berkata-kata seperti itulah, sang perampok tadi menurunkan pisaunya dan mengatakan, kenapa kamu tidak takut? Kenapa kamu tidak gentar, tidak gemetar sama sekali ketika aku menodongkan pisau menggertak kamu? Sang pemuda mengatakan, buat apa saya takut mati? Hidup saya nggak ada harganya. Lebih baik saya juga mati juga tidak apa-apa. Nggak ada penyesalan sama sekali. Nah, ketika sang pemuda tadi menjawab seperti itu, maka sang perampok tadi mengajak duduk bersama, berbincang-bincang, dan ternyata seorang perampok itu adalah orang Kristen juga.
Tetapi latar belakang kehidupannya, ketika kecil ia sering dihajar oleh orang tuanya, ya pokoknya kekerasanlah yang dia terima, dan tidak tahu orang tuanya kemana sekarang, dan hidupnya yang bisa ia lakukan adalah hanya berbuat kejahatan. Tetapi dengan yang dihadapi oleh seorang pemuda tadi, dengan pasrah hidupnya, maka sang perampok tadi merasa sadar bahwa hidup ini tidak ada harganya ketika melakukan sesuatu dan tidak menyadari akan hidupnya. Ya, akhirnya sang perampok tadi merasa diri sangat rendah di hadapan sang pemuda yang jelek, yang gendut, yang hitam dan segala macam tadi. Padahal sang perampok itu ditakuti oleh seluruh kampung situ. Tapi ketika berhadapan dengan seorang pemuda tadi, dia hidupnya terasa ya sangat berharga, dan apa yang dialami oleh sang pemuda tadi tidak sebanding apa yang dilakukan oleh seorang perampok tadi. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi berbagai macam hambatan-hambatan dalam hidup ini, disitulah muncul berbagai kehidupan yang kita alami dan banyak hal persepsi, tanggapan dari apa sih hidup ini. Nah, ada beberapa pandangan tentang hidup ini. Mungkin anak-anak juga pernah mendengar atau mungkin menyadari bahwa hidup ini seperti ini. Ada orang berpandangan bahwa hidup itu adalah beban. Kalau orang mengatakan hidup itu adalah beban, kira-kira bagaimana tanggapan saudara-saudara? Yang pasti hidupnya itu sengsara, tidak mampu, tidak punya apa-apa, yang adanya masalah-masalah. Maka ia mengatakan hidup ini adalah beban. Lalu apa yang dilakukan? Ya, yang pasti adalah penyesalan. Yang pasti adalah keputusasaan. Sehingga apa saja bisa dilakukan. Karena bisa saja gelap mata atau mungkin stres. Sehingga melakukan segala sesuatu tanpa dengan kesadaran diri, karena mengatakan bahwa hidup itu adalah beban. Yang kedua adalah hidup ini adalah nasib, atau orang mengatakan sudah garisnya. Hidup ini adalah ya sesuatu yang sudah digariskan oleh Tuhan. Bagaimana kira-kira tanggapan orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah nasib atau hidup ini adalah sudah digariskan oleh Tuhan? Biasanya orang yang seperti ini adalah orangnya pasrah. Orangnya ya apa adanya. Wong sudah dari sononya ya sudahlah. Kalaupun saya sekarang ini tidak mampu, ya karena sudah digariskan oleh Tuhan. Sudah takdir dari Tuhan. Ini seperti itu biasanya. Dan orangnya tidak melakukan apa-apa, pasif sudah. Karena mau melakukan apapun, wong sudah digariskan oleh Tuhan, sudah nasib saya, ya sudahlah, saya jalani saja dengan apa adanya. Nah, kalau orang yang seperti ini, menurut saudara-saudara, bagaimana? Ya tetap saja. Yang tidak mampu ya tidak mampu terus sampai kapanpun, kan begitu.
Kemudian yang ketiga adalah hidup ini adalah seni. Nah, kalau hidup adalah seni, mungkin saudara-saudara akan tahu orang yang nyeni itu biasanya hidupnya itu nyentrik. Ya, ia mempunyai banyak akal. Ketika melakukan ini kurang baik, ia akan mencoba lagi. Ya, berikutnya, hidup adalah anugerah Allah. Nah, ini yang bagian terakhir. Hidup adalah anugerah Allah. Pasti saudara tahu apa arti hidup menurut Tuhan. Yang jelas, hidup adalah anugerah Allah, berarti hidup ini adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Tetapi ingat, itu sangat berharga. Itulah yang disebut dengan hidup adalah anugerah Tuhan. Nah, anak-anak, dari pandangan-pandangan hidup ini, kalau kita memilih dari hidup adalah beban, hidup adalah seni, hidup adalah nasib, dan hidup adalah anugerah, kira-kira kita berada di mana pandangan hidup kita dari beberapa pilihan, 4 pilihan. Hidup adalah beban, hidup adalah nasib, hidup adalah seni, dan hidup adalah anugerah Tuhan. Yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana memandang bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau hidup kita mengatakan berharga di mata Tuhan, maka hidup kita harus kita pelihara. Tubuh kita harus kita pelihara dengan baik, dan yang terpenting adalah menghargai tubuh. Menghargai tubuh itu tidak gampang. Tidak hanya sekedar tubuh kita yang nampak ini saja. Kalau dalam bahasa Jawa itu ajining diri saka lati, ajining rogo saka busana. Nah, kira-kira ngerti enggak? Berharganya diri kita, pribadi kita itu dari mulut. Lati itu mulut. Yang kedua, berharganya tubuh kita ini dari pakaian, busana, busana. Kalau tidak kita pelihara dengan sebaik-baiknya, maka hidup kita, tubuh kita ini tidak ada harganya. Maka kalau kita mengatakan hidup adalah anugerah Allah, maka peliharalah hidup ini supaya hidup kita berharga di mata Tuhan. Seperti seorang pemuda tadi yang menganggap dirinya sangat-sangat tidak berharga. Tetapi ketika ada seorang perampok yang merasa dirinya bisa diingatkan oleh seorang yang pemuda yang ya mungkin tidak berharga. Tetapi disitulah baru sadar bahwa dirinya berharga di mata Tuhan, bisa mempengaruhi orang, bisa menobatkan seseorang sehingga kembali kepada Tuhan. Nah, itulah harapan kita bersama-sama anak-anak, supaya hidup kita berharga di mata Tuhan. Maka kita percaya dan yakin bahwa hidup ini adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri, apapun bentuknya, apapun yang kita miliki. Kalau itu kita syukuri, maka berharga di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan iman percaya kita, melandasi hidup kita, menjalani hidup kita untuk seterusnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama akhiri persekutuan kita, firman Tuhan yang sudah kita dengar, dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh menyadari akan arti hidup ini,
sehingga hidup ini harapan bagi kami semuanya adalah berharga di mata Tuhan. Karena kami meyakini bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga dan Tuhan memberikan secara cuma-cuma kepada kami semuanya. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami semua untuk bisa menghargai hidup ini, menghargai diri kami ini, supaya hidup kami berharga di mata Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Ajarlah kami untuk bisa menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.